Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi 1-1.1.A.8 berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipita Sari dari SMP Negeri 1 Labuan Ratu, Lampung Timur. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tertuang dalam trilogi pendidikan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya sebagai pendidik ketika di depan menjadi panutan, ketika di tengah membangun keinginan, dan ketika di belakang memberikan dorongan. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Di sini, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua adalah kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Pendidikan menuntun anak untuk menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Kodrat anak untuk bermain, setiap anak memiliki kodrat untuk bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah sehingga tercipta keselarasan antara cipta, rasa, dan karya budi pekerti, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada anak atau student center. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya, kita dalam mendidik harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar anak memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Nah, kali ini saya akan membuat refleksi sebelum dan setelah saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, mengutamakan ketercapaian materi dan ketercapaian KKM saja. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi siswa rendah. Sesudah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya pun berubah. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak bisa belajar dengan siapa saja dan kapan saja. Yang kedua, menghargai perbedaan karakteristik pada murid. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dan perilaku saya pun ikut berubah. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang lebih menarik agar motivasi dan keaktifan anak meningkat. Yang kedua,
memberi kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas murid. Yang ketiga, lebih jeli dalam memahami minat, bakat, serta karakteristik anak. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat sekolah menjadi rumah kedua yang nyaman bagi anak. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang ketiga, fokus pada pengembangan karakter dan budi pekerti. Yang keempat, memasukkan unsur permainan karena kodrat anak adalah bermain.